Alice di Dunia Ajaib. Suatu hari, ada seorang gadis bernama Alice. Alice mulai bosan duduk di dekat saudara perempuannya di bank dan tidak melakukan apa-apa. Sekali dua kali dia mengintip ke dalam buku yang sedang dibaca adiknya, tetapi tidak ada gambar atau percakapan di dalamnya. Lalu apa fungsi buku tersebut? Pikir Alice. Tanpa gambar atau percakapan. Dia lalu membuat rantai bunga aster dalam pikirannya ketika tiba-tiba seekor kelinci putih dengan mata merah muda mendekatinya. Kelinci tersebut mengeluarkan arloji dari sakunya untuk memeriksa waktu. Dia menggelengkan kepala, lalu menghilang ke lubang kelinci. Aku harus mencari tahu mengapa dia terburu-buru. Dipenuhi rasa ingin tahu, dia berlari ke lubang kelinci dan mengintip melalui pintu masuk. Lubang itu tiba-tiba runtuh dan Alice ikut terjatuh. Dia jatuh untuk waktu yang lama ketika tiba-tiba saja Alice menemukan sebuah meja kecil berkaki 3. Semuanya terbuat dari kaca. Tidak ada apapun di sana kecuali kunci emas kecil. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan sebuah tirai rendah yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Dan di belakang tirai tersebut ada sebuah pintu kecil setinggi 15 inci. Dia mencoba kunci emas tersebut di lubang kunci, dan ternyata pas. Dia membuka pintu dan melihat taman yang indah. Tetapi Alice tidak bisa pergi ke sana karena badannya terlalu besar. Ketika dia berbalik ke arah meja berkaki 3, Alice menemukan botol hijau yang bertuliskan "Minum Saya" yang secara ajaib muncul di sana. Karena penasaran, Alice mengambil botol itu dan meminum seluruh ramuan tersebut. Kemudian, dia mulai menyusut sampai tidak lebih besar dari sebuah boneka. Alice membuka pintu dan dengan cepat berlari melewatinya. Kebun yang luar biasa. Wah, aku tidak lebih besar dari serangga yang merangkak di bunga-bunga ini. Tapi, kegembiraannya segera hilang. Alice mulai bosan dengan ukurannya yang mungil. Saya ingin menjadi besar lagi. Teriakannya mengejutkan kelinci putih yang berlari melewatinya lagi. Mengira dia adalah pelayannya, dia memerintahkan, "Pergi ke pondokku dan ambil sarung tangan dan kipas angin." Alice bingung dengan perilaku kelinci tersebut. Mungkin aku akan menemukan sesuatu di pondok untuk membantuku menemukan jalan keluar, katanya penuh harap. Ketika dia pergi, dia melihat sepotong kue coklat yang disimpan di atas meja dekat pintu. Di sebelah kue itu ada catatan yang bertuliskan, "Makan saya." Aku sangat lapar, kata Alice sambil memakan kue itu. Tiba-tiba dia merasa aneh dan menyadari satu hal. Oh tidak, saya telah tumbuh lebih besar dari rumah ini. Minggir, Anda menghalangi pintu, ujar kelinci putih. Alice pun berhasil mengambil kipasnya. Segera, dia mulai menyusut. Ternyata itu adalah kipas ajaib yang membuatnya menjadi kecil lagi. Oh tidak, saya tidak akan pernah kembali ke ukuran yang tepat. Alice pun pergi mencari bantuan. Segera dia melihat ulat hijau mengenakan jaket merah muda. Ulat tersebut duduk di atas jamur besar, sedang menghisap pipa gelembung. Satu sisi membuatmu besar, sisi lain membuatmu kecil, katanya kepada Alice sebelum pergi. Satu sisi dari apa? Alice memanggilnya. Jamur itu, jawabnya. Alice lalu memakan sepotong jamur. Syukurlah, aku tumbuh. Lalu dia menangis lagi. Tapi kemana aku harus pergi? Jalan itu menuju ke Mad Hatter. Jalan lainnya menuju ke Le March Hare, kata sebuah suara. Alice menoleh dan menemukan kucing Cheshire yang tersenyum di pohon. Sampai jumpa di pertandingan kroket ratu, katanya sebelum menghilang. Ada meja yang diletakkan di bawah pohon di depan rumah, dan March Hare serta Hatter sedang minum teh di sana. Dormouse sedang duduk di antara mereka, tidur nyenyak, dan dua lainnya menggunakannya sebagai bantal, beristirahat di atasnya, dan berbicara di atas kepalanya. Sangat tidak nyaman untuk Dormouse, pikir Alice. Hanya saja saat tidur, kurasa itu tidak masalah. Meja itu besar, tapi ketiganya berkumpul di salah satu sudutnya. Tidak ada ruang, tidak ada kamar, mereka berteriak ketika melihat Alice datang.
Ada banyak ruang, kata Alice dengan marah. Dan dia duduk di kursi berlengan besar di salah satu ujung meja. Nikmati anggur, kata Herr March dengan nada membesarkan hati. Alice melihat sekeliling meja tapi tidak ada apa-apa selain teh. Aku tidak melihat anggur apapun, katanya. Tidak ada, kata March Hare. Kalau begitu, tidak sopan untuk menawarkannya, kata Alice dengan marah. Tidak sopan bagimu untuk duduk tanpa diundang, kata March Hare. Aku tidak tahu itu meja Anda, kata Alice. Sudah lebih dari 3 orang, kau boleh tinggal jika menjawab pertanyaanku, teriak Mad Hatter. Mengapa Gagak menyukai meja tulis? Alice merasa sangat bingung. Teka-teki Hatter sepertinya tidak memiliki makna di dalamnya. Namun itu pasti bahasa Inggris. Aku tidak begitu mengerti dirimu, ujarnya dengan sopan. Apakah Anda sudah menebak teka-teki itu? Kata Hatter. Tidak, aku menyerah, jawab Alice. Apa jawabannya? Aku sama sekali tidak tahu, kata Hatter. Aku juga, kata March Hare. Alice menghela nafas. Saya pikir Anda melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, katanya, daripada menyanyiakannya dengan menanyakan teka-teki yang tak memiliki jawaban. Dan dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya di tengah lapangan di mana Queen of Hearts sedang bermain kroket. Penjaga dan tukang kebunnya berbentuk seperti kartu. Seorang tukang kebun tak sengaja menanam mawar putih dan kemudian berusaha mengecatnya dengan warna merah. Matikan kepala mereka, pekik sang ratu. Aku benci mawar putih. Kemudian dia memperhatikan Alice dan bertanya, apakah kamu pernah bermain kroket? Ya, jawab Alice dengan takut-takut. Tapi aku belum pernah menggunakan flamingo atau landak. Bermain denganku, perintah ratu. Dan biarkan aku menang atau aku akan mengambil kepalamu. Alice mencoba yang terbaik untuk bermain dengan baik. Tetapi dia memiliki masalah dengan flamingonya. Matikan kepalanya, teriak sang ratu. Saat itu trompet terdengar di kejauhan. Menandakan mulainya pengadilan. Semua orang bergegas ke ruang sidang. Pengadilan sekarang sedang berlangsung, diumumkan oleh White Rabbit. Akankah Alice datang ke mimbar? Alice mengambil mimbar dan memandangi kotak juri, tempat Hare dan Mad Hatter mengeluarkan suara. Dormouse tidur dan kucing Cheshire tersenyum padanya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Alice. Kau bersalah karena mencuri kue tart berbentuk hati yang lezat, tuduh sang ratu. Dan sekarang kau harus dihukum matikan kepalanya. Matikan kepalanya, teriak ratu. Bodoh sekali, jawab Alice. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya bermain kroket. Alice merasakan seseorang menyentuh baunya. Bangun, bangun, bangun. Kamu sudah tidur terlalu lama, kata adiknya lembut. Aku bermimpi aneh, kata Alice. Dia memberitahu saudara perempuannya tentang kelinci putih, pesta teh gila, ratu hati, dan persidangan. Tetapi saudara perempuannya tidak memperhatikan. Kau membaca lagi, gumam Alice. Saat dia melihat bangun, Alice melihat kelinci putih kecil dengan mata merah muda berlari di belakang pohon.